والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa kita senantiasa memuja dan memuji Allah yang dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kalau pertemuan sebelumnya itu bercerita tentang pembagian air, ya Bapak Ibu ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang macam-macam najis, ya, atau dalam bahasa Arabnya anwa'un najasah, ya, macam-macam najis, ya. Ya, najis itu yang pasti kotor, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kotor belum tentu najis, ya Ibu ya. Tapi kalau najis sudah tentu itu kotor. Kalau Imam Syafi'i membagi najis ini, ya, kalau kita ingat-ingat dulu pernah ngaji, ya, bahwa Imam Syafi'i itu membagi najis ini kepada 3. Ya. Pertama adalah an-najasah mughaladah, najis besar. Ya. Kemudian yang kedua an-najasah al-mutawassithah, najis sedang. Kemudian yang ketiga an-najasah al-mukhaffafah, najis ringan. Oh, kok ada berat, sedang, ringan Ustaz? Pembagian ini adalah nanti cara membersihkannya. Yang berat nanti bagaimana, ya. Kemudian yang ringan bagaimana, kemudian yang sedang bagaimana. Kemudian ada lagi ditambahi yang keempat, ya, yaitu najis yang al-ma'fu anha, najis tapi dimaafkan. Dia ada najis tapi dimaafkan, mungkin karena kecil, ya, salah satunya adalah karena kecil, ya, atau tidak terlihat. Ini dimaafkan. Yang pula gara-gara ini nanti ragu, kemudian muncul was-was, tidak konsentrasi dalam beribadah. Karena saya pernah ketemu beberapa pasien ruqyah saya itu, ya, datangnya jin itu dari was-was. Yang herannya itu kenapa jin itu masuk dari was-wasnya, padahal dia, ya, beribadah. Salah satunya itu tadi, merasa diri tidak bersih. Asal berwudu, selesai berwudu, was-wasnya muncul, kayaknya wudumu tadi itu tak sah, tak sempurna. Balik lagi wudu sampai habis tumbak itu. Ada yang gitu, habis tumbak itu. Ya. Nah, bapaknya heran, ya, anak kenapa seperti ini? Anak SMP. Ada ibu-ibu juga seperti itu.
Islam itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tak terlihat tapi kita ragu, nah itu al-ma'fu anha, dimaafkan insyaallah oleh Allah. Itu mudahnya di dalam Islam. Ya, pembagian najis ada 3. Kalau pembahasan kita ini bagi 4 lah ya Pak ya. Yang pertama adalah an-najasah al-mughalladah, najis berat. Apa saja Pak najis berat ini? Najis berat ini cuma ada 2 ya. Yang pertama adalah anjing ya. Kemudian yang kedua adalah babi. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada secara jelas ya, menunjukkan najisnya daripada babi, tapi para ahli fiqih mengkiaskan bahwa babi ini statusnya sama seperti anjing. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ya ayyaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Cara membersihkan bejana salah seorang di antara kalian ketika ia dijilat oleh anjing ya, yaitu dicuci dengan cara 7 kali. Salah satunya dengan tanah, dimaksud dengan tanah 7 ya. Ini dengan tanah Ustaz, apakah di awal, apakah di pertengahan, apakah di akhir? Kata para ulama silahkan, boleh ya. Mau dia nanti di awal kasih tanah dulu, baru kemudian setelah itu dicuci ya. Boleh juga nanti di pertengahan atau mau di akhir-akhir ya. Yang penting dalam teks hadisnya itu adalah salah satunya dengan tanah. Apa hikmahnya ya? Ternyata dari salah satu bakteri air liurnya anjing itu tidak bisa dicuci dengan air, tapi ia bisa dimusnahkan dengan tanah. Nah, salah satu hikmah gitu. Ya ini ya Bapak Ibu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seluruh badan anjing itu najis. Kalau dalam mazhab Maliki cuma air liurnya saja, jadi megang bulunya boleh. Kalau mazhab Syafi'i namanya mazhab yang penuh dengan kehati-hatian. Daripada kau nanti muncul was-was atau kemudian ada najisnya kemudian kau sepelekan, maka jangan sentuh. Karena kata Imam Syafi'i, kapan kau bisa meyakinkan dia ya tidak menjilat daripada bulunya gitu. Itu anjing ya. Nah, inilah disebut bahwa anjing babi ini ya, bahwa dia termasuk dari najis yang besar atau berat, karena cara membersihkannya harus 7 kali, kemudian ditambah lagi dengan tanah. Nah, repot. Kami kemarin di sekolah masuk anjing di gedung tuh Pak, masuk anjing. Sepanjang jalan kita pel, taruh lagi tanah, habis semua ya. Nah, repot. Nah, itu anjing. Begitu juga dengan babi ya, apalagi babi ya, semuanya jelas itu diharamkan ya, maka semuanya najis. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya kita masuk saja langsung ke an-najasah al-mukhaffafah, najis yang ringan ya. Karena nanti yang banyak itu adalah an-najasah al-mutawassithah, najis yang berat, najis yang sedang.
Najis yang ringan ini, ya, dia cuma satu. Ya. Cara membersihkannya ringan, yaitu baulul ghulam, ya, atau baulus sobi, kencingnya anak bayi. Kencingnya anak bayi. Ini dengan cara hanya memercikkan saja. Tapi untuk ada syaratnya. Pertama, untuk anak laki-laki. Yang kedua, belum sampai umur 2 tahun. Yang ketiga, hanya mengkonsumsi ASI saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baulul ghulam yudhah, ya, wa baulul jariyah yughsal. Kencingnya anak bayi laki-laki itu cukup dengan memercikkan saja. Nah, misalnya contoh, bapak ibu ya, tak ada yang ingin anak atau cucu, anak laki-laki, ya, syaratnya tadi ya, kemudian dia kencing. Nah, seberapa besar kena kencing di pakaian kita itu, ambilkan air, percikan saja. Nah, berapa kali Ustaz? Nggak ada, hitung berapa kali, sekali saja cukup. Nah, percikan. Nah, itu sudah menghilangkan daripada najis, tapi hanya khusus kepada anak laki-laki. Nah, dengan syarat itu tadi, anak laki-laki. Yang kedua adalah belum sampai berumur 2 tahun, ya, masih. Kemudian yang ketiga adalah masih mengkonsumsi hanya ASI saja. Kalau pernah kasih madu, udah batal. Pernah kasih pisang, pernah kasih susu formula, apa itu, susu yang lain, nah itu berarti sudah mengkonsumsi makanan yang lain, makanya tidak boleh lagi. Kalau anak yang perempuan, kata Nabi, ya, harus dicuci, dibersihkan, disiram. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini an-najasah al-mukhaffaf, najis yang ringan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini yang kedua tapi dijadikan yang ketiga, yaitu an-najasah al-mutawassithah, najis yang pertengahan. Nah, artinya cara membersihkannya sedang, ya, dengan cukup membersihkan, menyiram, selesai. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah al-khamru. Apa khamru? Khamar, segala sesuatu cairan yang memabukkan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ini najis, walaupun nanti di mazhab Maliki, Hambali mengatakan tidak najis. Jadi nanti Bapak Ibu ada ketemu orang gitu kan, termasuk kemudian mengkonsumsi alkohol, ya boleh saja. Itu berarti dia mengambil pendapat Imam Malik atau Imam Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini najis, ya, dalilnya banyak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, salah satunya ini, ya. Kemudian yang kedua, pernah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami punya tetangga orang Majusi, dia suka, ya, mengkonsumsi babi, kemudian minumnya khamar, ya, kemudian terkadang kami memakai bejananya. Kata Nabi SAW, kalau seperti itu kalian cuci bejana-bejana itu. Ini menunjukkan bahwa khamar itu termasuk yang najis. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Terus
Terus Ustaz, gimana Ustaz dengan minyak wangi beralkohol? Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Nah, karena ada yang mengatakan Bapak Ibu, minyak wangi ya yang beralkohol itu ya alkoholnya berbeda dengan alkohol yang ada di ya minuman khamr itu. Nah, kalau dalam pendapat ketetapan fatwa Saudi itu bahkan mereka membolehkan campuran makanan atau minyak wangi itu ada alkoholnya, tapi kemudian mereka membatasi berapa persen alkoholnya itu gitu. Nah, itu. Jadi ada yang berpendapat boleh pakai minyak wangi beralkohol untuk sholat, boleh. Nah, itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada. Ya. Nah, itu nggak ada. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Terus Ustaz, gimana kalau misalnya pakai ya mengobati luka pakai alkohol? Nah, itu najis nggak Ustaz gitu. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah najis. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya, yang kedua kotoran seperti kencing, kotoran manusia ya maupun hewan-hewan. Ya, segala sesuatu kotoran itu, kencingnya dan kotorannya itu adalah najis. Ya, Bapak Ibu. Mau dia hewan yang halal dimakan maupun hewan yang tak halal dimakan. Jadi nanti Bapak Ibu ada juga nanti pendapat mazhab itu yang mengatakan bahwa ya hewan yang halal dimakan kotorannya itu tidak najis. Ada juga seperti itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i seluruh kotoran, kencing dan kotoran itu mau manusia maupun hewan-hewan itu adalah najis. Ya, banyak dalilnya. Ya. Salah satunya adalah pernah suatu hari Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengambil 3 batu untuk beristinja. Ya. Kemudian aku ambil 2 batu, kemudian gak dapat batu yang ketiga, ada kotoran yang sudah kering, aku ambil, aku berikan kepada Nabi. 2 batu itu diambil oleh Nabi, kemudian kotoran itu tidak diambil oleh Nabi. Kata Nabi, hadza rijsun. Nah, ini najis kata Nabi. Nah, ini sebuah dalil bahwa ya kotoran itu adalah najis. Ya. Nah, termasuk daripada ya yang persamaan dengan kencing ini ya. Salah satunya adalah madhi. Nah, madhi. Tahu Bapak Ibu madhi? Nah, madhi ini adalah cairan yang keluar karena apa namanya? Hasrat ya. Nah, misalnya lagi merenung kan? Lagi merenung rangsangan. Ya. Atau misalnya berjumbunya suami istri, nah, kemudian keluar cairan, ini najis. Nah, dalilnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sering keluar madhi. Maka kata Nabi, ya, sedangkan aku sudah berwudu. Kata Nabi, tawadda waqsil zakarak. Ulangi wudumu, kemudian ya sebelumnya bersihkan dulu kemaluan. Nah, ini madhi. Madhi itu adalah najis. Kemudian cairan berikutnya adalah wadi. Ya, Bapak Ibu. Wadi ini adalah cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil itu
nanti setelah itu ada cairan yang kental gitu ya, yang lengket. Nah, ini namanya wadi. Nah, ini pun juga adalah najis ya. Itu sebabnya salah satu adab dalam kita buang air kecil itu ya hendaklah mendehem gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi agak lama, setelah selesai jangan langsung ya keluar ya, sampai bersih semua. Kita pastikan bersih semua, karena setelah kita buang air kecil itu nanti setelah itu ada cairan kental yang lengket ini ya, tidak begitu kental tapi lengket. Nah, itu namanya wadi. Dan kata Nabi SAW, ini adalah najis. Berikutnya adalah yang juga persamaan dengan kencing ini, Bapak Ibu, yaitu mani atau sperma ya. Mani ini tidak najis. Ya, tidak najis ya, karena ia tidak sama seperti kotoran ya, karena dalilnya seperti ya, karena ini awal penciptaan manusia. Dalilnya kan laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah ya muliakan anak cucu Adam. Gak mungkin kemudian najis, mani itu adalah najis. Dalil berikutnya adalah kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu hari ya kain Nabi itu ada ya masih maninya Nabi SAW yang sudah kering. Kemudian kutanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini harus dicuci? Kata Nabi, cukup hanya kau ya bersihkan dengan mengoreknya saja. Sedangkan itu dipakai oleh Nabi ya untuk sholat gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mani itu juga tidak najis ya. Dari itu juga sama seperti cairan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, cairan wanita ya, karena kata ahli fikih ya, ulama fikih mengatakan karena dalam, mohon maaf ya, maninya Rasul SAW tadi bercampurnya cairan Aisyah radhiyallahu anha, berarti ini juga tidak najis. Nah, begini. Jadi cairan wanita juga tidak najis. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah najis yang sedang atau pertengahan. Bapak Ibu, berikutnya adalah bangkai ya. Nah, bangkai ini adalah najis ya. Dalilnya dalam Al-Quran ya, hurrimal maitah ya, sesungguhnya diharamkan bangkai. Nah, bangkai jelas itu adalah najis. Bangkai ini adalah misalnya binatang yang tidak ya, dia tidak disembelih atau disembelih tapi tidak dengan cara yang syar'i ya. Contoh misalnya menyembelih adalah orang kafir, makanya Bapak Ibu pastikan daripada yang kita makan itu kita beli kepada siapa. Nah, jangan pula cari yang potong siapa ya, tapi kemudian yang menjual itu siapa. Nah, kalau muslim itu sudah mewakili, rasa kita tenang, oh ini yakin bahwa yang menyembelih ini adalah muslim. Kemudian cara memotongnya dengan membaca basmalah, bismillah ya, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Nah, itu dengan cara yang syar'i. Kalau dipotong pun tapi tidak membaca bismillah atau misalnya yang memotong adalah orang kafir, maka ini termasuk kepada bangkai. Kemudian
Dari yang bangkai ini juga Bapak Ibu termasuk misalnya potongan dari bagian tubuh hewan, padahal hewan itu masih hidup. Contoh misalnya terpotong kakinya sebelah, maka kaki yang terpotong tadi itu dihitung bangkai. Ini tidak boleh. Ini najis daripada bangkai. Kemudian berikutnya yang terakhir, ya, termasuk daripada kategori najis yang pertengahan adalah darah, ya, ad-dam. Ya, darah ini najis. Kalau dari manusia, pertama adalah darah haid, nifas, itu jelas najis. Kemudian, ya, kalau di dalam Al-Quran itu daman masfuhan, darah yang mengalir, ini najis, ya. Kemudian nanti ada pembagian bahwa ada al-ma'fu anha, ada najis yang dimaafkan. Salah satunya misalnya darah yang sedikit, ya, atau misalnya darah yang kemudian keluar dari tubuh tapi ngalir terus, nggak bisa diminum, dia mengalir terus, ini dimaafkan, ya. Jadi darah adalah najis. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau yang bangkai tadi, ya, saya terlupa, dari yang bangkai itu ada bangkai yang tidak najis, ya, kata Nabi SAW. Ya, uhilla lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Bangkai apa itu Bapak Ibu? Al-hud wal jarad, ya, bangkainya ikan dan sama belalang. Kenapa belalang ini? Belalang ini adalah binatang yang tak darah yang tidak mengalir, ya. Belalang, lalat, nyamuk, lipas, larung, ini kalau mati, ini tidak najis. Termasuk juga pembahasan tentang cicak. Apakah tai cicak itu najis? Ada yang memasukkan cicak ini kategori binatang yang darahnya tidak mengalir, berarti kotorannya tidak najis. Ada yang berpendapat bahwa cicak itu ketika diteliti darahnya mengalir. Terus kemudian gimana dengan kotoran yang banyak kemudian di masjid? Ada yang kemudian memasukkan al-ma'fu anha, yang dimaafkan. Karena repot, payah. Lagi sholat pula nanti kalau tepat ada cicak pula pas ketika tempat sujud, ya kan? Termasuk juga misalnya kotoran burung ketika kita di Masjidil Haram, saudara, kan? Di Madinah burung kan banyak burung merpati. Pas ketika kita sholat itu ada kotorannya. Ini sesuatu yang dimaafkan, ya. Kemudian dua daripada darah yang dihalalkan itu, kata Nabi, fal kabdu waddihan, ya, yaitu hati dan limpa. Jadi darah itu, ya, adalah najis. Nanti kita masuk kepada bab al-ma'fu anha, sesuatu yang dimaafkan. Ya, berikutnya adalah sesuatu yang hal-hal yang dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Pertama adalah najis yang tidak terlihat. Itu tadi, ya, Bapak Ibu, jangan pula kita ragu. Tadi kayak buang air kecil, kayaknya ada percikannya, tapi kita tidak tahu tadi.
ada kan. Nah, kecuali misalnya memang betul nampak gitu. Tapi kalau ragu masuk nggak ya itu, karena percikan apa enggak ya gitu kan. Nah, kalau misalnya sesuatu yang tidak terlihat, tinggalkan saja. Sesuatu yang meragukanmu, kata Nabi, da'ma yuribu ila ma la yuribu. Sesuatu yang meragukanmu maka tinggalkan. Nah, karena nanti bahaya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya temui, ada orang yang kemudian secara sisi ibadahnya bagus, tapi kemudian rasa ragunya begitu besar. Asal ambil wudu, setelah ambil wudu, kayaknya wuduku tadi nggak sempurna, wudu lagi. Mandi wajib, rasanya nggak sah tadi mandi wajibnya, mandi dia lagi, sampai ya kecut badannya gitu. Sabun habis semua gitu kan, stres dengan itu. Nah ini gara-gara ragu. Sedangkan dalam Islam itu segala sesuatu yang diragukan itu tinggalkan. Oh dan bismillah, yakin aja Allah itu maha memaafkan. Nah ini. Kemudian yang kedua, ya, sesuatu itu tidak bisa terhindarkan. Contoh misalnya, misalnya seperti itu tadi ya, tai cicak, tai burung ketika di Masjidil Haram, ketika kita sholat di Masjid Nabawi yang burung seliweran banyak, ya. Nah itu ada kotoran, ini kan nggak bisa kita hindari. Nah, ini dimaafkan. Kemudian darah yang sedikit, ukuran sedikit ini, nah itu perbedaan pendapat ulama. Tetapi saya baca itu, ya, ukuran darah yang sedikit itu ada yang mengatakan sebesar telapak tangan. Nah ini darah. Ada yang mengatakan sebesar uang dirham, uang receh itu. Nah seperti itu masih dimaafkan darah. Nah, yang paling besar itu pendapatnya adalah sebesar telapak tangan. Jadi nanti ada misalnya darah, nah nggak bisa kita hindari, kemudian lengket, nah, maka ini dimaafkan. Berikutnya adalah darah yang mengalir terus, tapi kata Imam Syafi'i tidak sempat darah itu jatuh ke tanah gitu, tapi darah itu masih mengalir di tubuh kita. Dia mengalir terus, sekarang gitu ya. Nah, luka gitu kan, sudah diperban pun, sudah diobati tapi masih keluar gitu. Kalau ibu-ibu apa namanya? Darah yang istihadah namanya ya, darah yang keluar, yang itu di luar daripada batas waktu haid, gitu kan? Itu namanya darah yang keluar karena penyakit. Nah, misalnya ibu itu haidnya 7 hari atau 8 hari, di luar daripada itu tapi darahnya tetap terus mengalir keluar. Nah, maka kata para ulama, ya, bersihkan dia ketika mau sholat, bersihkan, tutup, ya, sholat saja. Walaupun setelah sholat kita lihat dia keluar, nah ini sesuatu yang dimaafkan. Begitu juga dengan kita, ya. Karena dalilnya bahwa dilihat para sahabat Rasul SAW itu banyak sekali riwayat menyebutkan ketika mereka lagi sholat seperti Umar, ya kan, seperti sahabat yang lainnya ketika lagi sholat kemudian tiba-tiba ditombak gitu, dipanah, ya, tapi mereka tetap melanjutkan sholat mereka walaupun darah itu mengalir. Nah ini kata Imam Syafi'i bahwa darah yang seperti ini dimaafkan, ya. Apalagi sesuatu yang dimaafkan dalam kitab ini, mazhab Syafi'i mengatakan misalnya tukang jagal kan sulit, tukang motong kurban, ya kan, nah, karena terus darah banyak, ya. Nah, sudah dia bersihkan, tiba-tiba ketika dia sholat masih ada darah. Nah ini sesuatu yang dimaafkan, ya. Kemudian sesuatu lagi yang dimaafkan itu tadi ya Bapak Ibu, misalnya seperti
kotoran, cicak, ya, dan lain sebagainya. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan-persoalan yang selalu ini terjadi di kalangan kita. Pertama seperti tadi adalah minyak wangi yang beralkohol. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Tapi ya kalau kita sulit untuk meninggalkan minyak wangi yang beralkohol, ya boleh juga mengambil pendapat yang mengatakan boleh itu. Tapi sekarang banyak ya Bapak Ibu ya, minyak wangi yang tak beralkohol. Kemudian misalnya lagi kopi luwak. Nah ini gimana ya? Nah, kopi luwak ya. Nah itu kan dari kotoran luwak Ustaz, gitu kan, diambil. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Ya. Tapi yang mengatakan itu halal mengatakan bahwa yang keluar daripada luwak itu apa? Musang. Nah, dari kotoran musang itu, ya, itu bijinya dia belum hancur. Sedangkan di biji kopi itu, ya, ada pembalutnya, gitu. Cangkang kulit ari putih gitu ya. Nah, itu. Selagi biji itu tidak hancur, nah, maka itu masih halal dan ia tidak najis. Nah, kenapa pula orang makan ambil daripada kotoran luwak? Karena katanya musang itu pandai memilih kopi, karena dia tidak akan memakan kopi kecuali kopi yang terbaik, yang bagus gitu ya, yang musang. Nah, maka yang dimakan itu ada yang terbaik karena dia pandai memilih. Maka ketika dia buang itu ambil yang bagus, dicuci lagi, dibersihkan, maka itu suci dan halal untuk kita konsumsi. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa kopi luwak itu ya halal, kemudian ia suci, ya tidak termasuk pada kotoran. Wallahu a'lam. Ini saja Bapak Ibu pembahasan kita tentang fikih anwa'un najasah, pembagian najis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini mungkin insyaallah kita berdiskusi, ya, ada yang mau kita tanya, yang mau ditanyakan silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum